Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kita ke rumah sakit, ucap Gus Rian sambil memegang kedua tangan Aulia. Aulia hanya diam saja tanpa ada niat sedikit pun untuk berbicara. Lia, saya minta maaf, mohon Gus Rian. Kita ke rumah sakit ya, saya gak mau kamu tambah sakit, lanjutnya. Saya gak apa-apa, ucap Aulia ketus. Saya mohon, ini semua demi kesehatan kamu, saya gak mau kamu kenapa-napa. Oke, pasrah Aulia. Gus Rian lantas tersenyum, ganti baju dulu ya. Aulia mengangguk dan beranjak ke kamar. Setelah mengganti pakaiannya, Aulia menghampiri Gus Rian yang berada di ruang keluarga. Ayo, ucap Aulia. Gimana keadaan istri saya dok? Tanya Gus Rian. Dokter itu pun tersenyum, tidak ada yang perlu dikhawatirkan pak, istri bapak hanya demam saja. Saya akan membuatkan resep obat dan bapak bisa tebus. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama. Mereka berdua berjalan keluar dari sana dengan wajah Aulia yang ditekuk, ngambek cenah. Kamu tunggu di sini dulu, saya mau tebus obat kamu. Aulia mengangguk saja dan duduk di tempat yang tersedia di rumah sakit. Aulia, panggil Mita sambil mendekati Aulia. Mita, ngapain lo di sini? Yeh, gue yang tanya sama lo ngapain di sini? Apa jangan-jangan lo lagi periksa kehamilan ya? Woh, gue seneng banget, sebentar lagi ponakan gue coming soon, hahai. Ngaco lo, ucap Aulia sambil menyentil jidatnya. Gue kesini bukan periksa kehamilan dodol, gue demam makanya ke rumah sakit. Yaelah, cuma demam, manja banget sih lo. Enak aja manja suami gue yang nyuruh ke rumah sakit, kesal Aulia. Sepertinya sakit yang Aulia rasakan sudah menghilang ketika Mita berada di depannya. Aduhai, utnaku suami ternyata. Aulia memutar bola matanya malas. Terus laki lo mana? Lagi nebus obat, lo ngapain di sini? Lagi periksa kehamilan, tanya Aulia sambil meledek. Wah, bener-bener lo, calon aj belum punya mau periksa kehamilan lagi, gue kesini itu lagi jenguk teman. Oh ya, gue mau tanya sama lo yang ngasih tahu pernikahan gue sama Raden. Iya, kenapa lo ngasih tahu? Jadi begini, flashback on. Mita, panggil Raden. Raden, ngapain lo? Tanya Mita dengan nada ketus. Gue mau tanya sama lo, gimana keadaan Aulia? Ngapain lo tanya-tanya tentang Aulia? Kenapa lo gak ke sana aja lihat sendiri keadaan Aulia kayak gimana? Gue lagi sibuk, gue gak bisa ke sana. Haha, sibuk jalan-jalan sama ceweknya. Heh Raden, kalau lo udah punya pacar mendingan lo gak usah tanya-tanya keadaan Aulia deh. Pacar? Gue gak punya pacar, gue suka sama Aulia. Gak usah pura-pura bego deh lo, gue lihat dengan mata kepala gue sendiri kalau lo itu jalan sama cewek. Dan perlu lo tahu, gue kasih tahu Aulia tentang lo yang jalan sama cewek. Gue tahu kok kalian gak pacaran, dan seharusnya lo itu bilang sama Aulia dan jangan membuat Aulia berharap lebih. Itu bukan cewek gue, kalau lo lihat gue jalan dengan perempuan itu sepupu gue. Oke, terserah lo sih, lagian Aulia juga mau nikah sama seseorang. Menikah? Siapa? Dia dijodohkan dengan anak kiai di sana. Lo serius? Ngapain gue bohong, gak ada gunanya. Flashback off. Nah gitu ceritanya. Jadi, ucapan Aulia terhenti ketika melihat Gus Rian. Gus, ucap Mita. Gus kenal gak sama saya? Tanya Mita. Kamu temannya Aulia, tebak Gus Rian. Ternyata masih ingat, kirain lupa. Lupa? Memang kamu siapa? Ya ampun Gus, beneran lupa. Terus kenapa tahu kalau saya teman Aulia? Kamu mengobrol dengan Aulia, jadi jika bukan teman lalu siapa? Astagfirullahalazim, saya datang lo Gus ke pernikahan kalian. Ingat, hanya saja saya sedikit lupa. Terserah deh, jangan sampai sama istrinya lupa ya Gus.
Gue duluan yah, cepat sembuh Kudanil, ucapnya sambil melambaikan tangannya. Bener-bener lo nyebelin. Kita pulang. Di perjalanan tidak ada obrolan, Gus Rian yang fokus ke depan dan Aulia yang melihat ke arah jendela. Dan tiba-tiba saja Gus Rian menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Kamu tunggu di sini, saya mau beli makanan. Kenapa memangnya gak mau makan masakan Aulia? Bukan seperti itu, kamu masih sakit, saya gak mau kamu kecapean. Mas Aulia itu hanya demam bukan sekarat, jadi gak usah lebay deh. Astagfirullahalazim, kamu kenapa berucap seperti itu? Saya hanya tidak mau kamu kecapean. Kamu tunggu di sini, lanjutnya, dan keluar dari mobil. 10 menit Aulia menunggu di mobil dan Gus Rian membawa makanannya. Sesampainya di rumah, Gus Rian membuka makanannya. Makan dulu, abis itu minum obat, saya suapin. Gak usah Aulia, bukan ang kecil, terima kasih, ucapnya sambil mengambil makanannya dari Gus Rian. Gus Rian hanya mengangguk saja dengan mata yang tertuju pada Aulia. Mas, emangnya gak makan apa? Tanya Aulia dengan mata yang masih tertuju pada makanan. Aulia belum menyadari jika Gus Rian menatapnya. Mas, panggil Aulia dengan melirik Gus Rian. Ngapain sih lihat-lihat, batin Aulia. Ucap Gus Rian mengerjapkan matanya. Mas gak makan? Tanya Aulia dengan suara yang sedikit meninggi. Jangan meninggikan suaramu. Ya, ditanya malah natap Aulia. Kamu cantik, ucap Gus Rian. Uhuk, kenapa? Minum dulu, ucap Gus Rian sambil menyerahkan air putih. Aulia langsung meraih air minum dari tangan Gus Rian. Setelah makan Aulia langsung meminum obatnya. Memangnya gak ke kantor apa? Tanya Aulia. Istri saya sedang sakit, lagian kamu lebih penting dari kantor. Oh, ucap Aulia singkat tapi hatinya jedak-jeduk. Mas, boleh gak Aulia ke pameran? Ucap Aulia mengalihkan pembicaraan. Tidak, kok gitu sih, Aulia itu gak pernah ke pameran. Pernah sih sekali pas tapi langsung pulang. Kenapa? Ya, ayah gak ngizinin Aulia buat naik permainan di sana, padahal kan itu seru. Terus dari situ gak boleh ke pameran lagi deh. Saya juga gak mengizinkan kamu untuk naik permainan di sana. Kenapa sih? Kalau terjadi apa-apa bagaimana? Ya kan di sana juga ada pengamanannya. Pengaman tidak menjamin keselamatan. Nyebelin sama kayak ayah, kesal Aulia dan langsung beranjak dari sana. Gus Rian menarik Aulia untuk duduk kembali. Oke, saya mengizinkan kamu untuk ke pameran, ucapannya terhenti ketika Aulia bersorak gembira. Hore, bisa ke pameran terus naik permainan deh. Belum selesai Lia, saya mengizinkan kamu tapi tidak dengan naik permainan. Terus ke sana mau ngapain? Sebal Aulia. Membeli cemilan kan bisa. Tapi gak mau beli cemilan mau naik permainan. Gak boleh Lia, kita ke pameran tapi tidak boleh naik permainan. Gak taulah, kesalnya langsung beranjak dengan kaki yang dihentak-hentakan. Gus Rian pun langsung mengikuti Aulia. Jangan ngambek neng gelis. Ke pameran? Iya. Mas mau naik itu, ucap Aulia sambil menunjuk salah satu permainan di sana. Tidak, ucapnya sambil berjalan dengan Aulia. Ini gak boleh, itu gak boleh, sebal Aulia. Saya kan udah bilang kalau kita hanya ke pameran, tidak lebih, mungkin lebihnya membeli cemilan, tidak dengan naik permainan. Nyebelin, ucapnya langsung jalan terlebih dahulu. Nyebelin banget sih, gerutu Aulia. Mata Aulia berbinar ketika melihat sosis bakar. Ada sosis bakar, ucapnya sambil berjalan ke arah pedagang sosis dan diikuti Gus Rian di belakangnya. Abang tukang sosis, mau sosisnya dong. Berapa mbak? 2 aja deh. Mau yang kecil, sedang, besar, atau sosis yang bisa kenyang 9 bulan? Kenyang 9 bulan. Emang ada? Ucapnya terhenti ketika melihat tatapan Gus Rian. Emang ada ya yang bisa kenyang 9 bulan? Hehe, mau yang mana mbak? Yang sedang aja deh. Oh iya mbak, siap. Aulia masih saja memikirkan ucapan penjual sosis bakar itu. Mbak ini ya.
Aulia sedari tadi hanya diam dengan pikirannya yang memikirkan ucapan abang itu. Lia, ucap Gus Rian sambil menepuk pundak Aulia pelan. Ini Mbak. Oh iya bang, maaf ya, ucapnya sambil menyerahkan uang berwarna biru. Tapi tangannya ditahan oleh Gus Rian. Biar saya saja yang bayar. Gak usah, ucap Aulia ketus. Ini bang makasih ya, ucapnya langsung berlalu pergi meninggalkan Gus Rian. Mbak ini kembaliannya. Buat abangnya Aj. Sekarang Aulia tengah duduk di kursi yang tersedia di sana sambil memakan sosis bakarnya. Aulia melirik Gus Rian dan duduk bersama Aulia. Karena rasa penasarannya lebih besar dibandingkan dengan rasa kesalnya, Aulia langsung menanyakan hal yang menghantui pikirannya. Emang ada sosis yang bikin kenyang 9 bulan? Tanya Aulia kemudian. Gus Rian mengerjapkan matanya, pertanyaan macam apa itu? Gus Rian pikir Aulia tidak akan membalas masalah tadi, tapi ternyata dugaannya itu sangat salah. Makan dulu ya, gak usah dipikirin. Aulia kan mau tahu, mau nyoba juga, masa sih ada yang bikin kenyang 9 bulan. Gus Rian menghela nafasnya. Ada, ucapnya kemudian. Hah, bener. Mas, ucap Aulia sambil melirik Gus Rian. Sekarang mereka berdua berada di dalam kamarnya. Besok kan hari Minggu, Aulia mau jogging. Iya, nanti saya temani. Sekarang sudah waktunya salat Isya, kita ambil wudhu, lanjutnya melangkah ke kamar mandi. Iya, usai salat Isya mereka tadarus dan Aulia menyetorkan hafalannya. Alhamdulillah sudah lebih baik cara bacanya. Beneran. Sekarang Aulia di kamarnya tengah siap-siap untuk berjoging. Tidak menggunakan celana seperti seorang yang berjoging, melainkan menggunakan gamis. Aulia melihat dirinya di pantulan cermin. Sekarang gue beda banget. Dulu pakaikan gue terbuka dan sekarang tertutup. Ternyata istiqomah itu susah banget ya. Mereka yang di luaran sana yang istiqomah hebat banget. Aulia tidak menyadari jika Gus Rian sudah berada di dalam kamarnya dan mendengar semua penuturan Aulia. Gus Rian mendekati Aulia dan mengelus kepalanya, membuat Aulia terkejut dengan keberadaan Gus Rian. Istiqomah itu memang susah, sangat susah, maka dari itu sebagian orang selalu gagal dalam istiqomah. Dan saya akan selalu membuat kamu istiqomah di jalan Allah, dan akan selalu membuat kamu dekat dengan Allah. Orang yang beristiqomah akan diberikan ujian yang sangat berat, jadi jika iman kita turun selalu ingat mati. Mati itu tidak akan memberitahu, mati akan tiba-tiba datang, kita gak tahu besok, lusa atau kapan kita akan dipanggil. Mengerti Isa? Siapa lagi tuh Isa? Gus Rian terkekeh, kamu Aulia Meisa Putri. Kemarin Lia, sekarang Isa, besok Sasa, terus apalagi kaldu ayam. Gus Rian tertawa renyah dengan tingkah Aulia. Gak usah ketawa, ayo berangkat nanti kesiangan. Udaranya adem, ucap Aulia. Karena ada saya kan. Di apaan sih? Ark suami aku, ucap seorang wanita dengan pakaian yang tidak rapih mengampiri Gus Rian dan Aulia. Suami aku ganteng deh, ucapnya ingin menyentuh tangan Gus Rian dan Gus Rian langsung menghindar. Ba, itu suami saya. Ih, kamu pelakor, dia suami aku. Sini kamu dasar pelakor, ucapnya langsung menarik tangan Aulia. Ba, lepasin, ucap Aulia sambil menarik tangannya. Ba, lepaskan tangan istri saya, ucap Gus Rian. Ih, gak mau, kamu suami aku, kamu punya aku. Aulia sekarang tidak bisa apa-apa karena wanita itu sangat kuat, dia hanya memejamkan matanya dengan memeluk Gus Rian. Ba, lepaskan, ucap Gus Rian. Dia menarik tangan Aulia. Wanita itu langsung melepaskan genggamannya. Kok kamu jahat sih, jahat, kamu jahat, hiks. Ningsih, panggil seorang warga di sana. Ningsih, dia bukan suami kamu, ayo, ucapnya langsung menarik wanita itu. Gak mau, dia suami aku, kalian pergi sana. Aku mau sama suami aku. Dia bukan suami kamu, dia suami aku. Salah seorang warga menarik wanita itu. Gak mau, dia harus ikut aku, hiks. Maaf ya mas, Mbak, dia itu mempunyai gangguan jiwa karena suaminya selingkuh dengan wanita lain.
Tidak apa-apa. Ya udah Mas, kita permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus Rian melirik Aulia yang hanya diam saja. Sok. Tentu Aulia paling takut pada orang yang gangguan jiwa. Kita pulang obatin luka di tangan kamu. Sini, ucap Gus Rian sambil meraih tangan Aulia. Set, ringis Aulia. Maaf. Gus Rian mengobati luka di tangan dengan hati-hati agar Aulia tidak merasakan sakit. Makasih. Sama-sama. Kamu takut dengan orang yang gangguan jiwa? Tanya Gus Rian. Kok tahu? Gus Rian terkekeh, kelihatan. Dulu Aulia pernah dikejar-kejar sama orang yang gangguan jiwa sampai jatuh. Terus gak apa-apa. Ya gak apa-apa lah kan pas set. Iya juga. Dert 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 dert. Handphone Gus Rian berbunyi dan Gus Rian langsung meraih handphonenya. Siapa? Tanya Aulia. Umi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Gini Umi mau ngingetin lusa jadwal kamu buat mengisi kajian di pesantren. Iya Umi Rian gak lupa kok. Alhamdulillah kamu bawa istrimu ya Umi, kangen sama putri Umi. Umi Halimah menganggap Aulia seperti angnya sendiri dan Umi Halimah pun sangat menyayangi Aulia seperti anak-anaknya yang lain. Umi Halimah dari awal menikah ingin mempunyai seorang anak perempuan. Cuma sama putrinya Aj, memang Umi gak kangen sama Rian. Kangen 1%, 99%-nya sama putri Umi. Iya deh. Ya Allah, ang Umi cemburu sama istri sendiri. Tidak hanya Aulia yang disayang Umi Halimah tapi Naira pun sama istri Gus Zayan. Enggak, siapa yang cemburu? Kamu? Ya udah Umi putusin panggilannya. Oh iya, kamu kesininya besok aja sambil menginap di sini. Assalamualaikum. Iya ya Umi, nanti ke sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Lusa jadwal saya mengisi kajian di pesantren. Aulia langsung mengganggukan kepalanya. Terus tadi putri. Maksudnya apa? Kata Umi. Umi kangen sama kamu. Beneran? Iya, nanti besok kamu ikut saya ke pesantren. Assalamualaikum. Salam Gus Rian dan Aulia ketika sudah berada di dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Umi kangen sama kalian. Gus Rian masih mengisi kajian di pesantren, hanya saja tidak seperti biasanya. Sekarang jadwal Gus Rian 1 bulan sekali. Umi baru ditinggal 1 bulan udah kangen aja sama kita. Umi kangennya sama putri Umi, Yusa yang masuk. Gus Rian menghela napasnya. Umi pilih kasih. Biarin. Mana Umi? Kayaknya masih di masjid. Oh, kita ke dapur yuk Umi, buatin masakan spesial untuk putri Umi. Gak nungguin dulu Umi. Nunggunya di dapur. Umi, Gus Zayan sama Ning Naira sering kesini. Ucapnya sambil berjalan menuju dapur. Sering, kemarin baru pulang katanya ada urusan. Di sini cuma ada sama Umi aja. Umi mau banget kalau anak-anak Umi sama putri-putri Umi itu ngumpul di sini, tapi kan pasti mereka mempunyai urusan jadi gak apa-apa. Umi, Aulia boleh peluk Umi. Sini sayang, ucapnya langsung memeluk Aulia. Tanpa mereka sadari Gus Rian yang berada di depan pintu yang berada di dapur itu tersenyum melihat kedua malaikatnya yang saling melengkapi. Rian ikutan boleh? Gak boleh, ucap Umi Halimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rian dan Aulia udah lama di sini. Enggak bah, baru sampai, ucap Gus Rian sambil mencium tangan Haris dan diikuti Aulia. Ya udah sok makan yang banyak ya nak supaya besar, ucap Haris pada Aulia sambil terkekeh. Iya bah. Tadi Gus Rian sama Ning Aulia balik ke pesantren lagi, ucap salah seorang santriwati. Iya makin cantik Ning Aulia. Dara menghentikan langkahnya ketika mendengar gadis yang dia tak suka. Beneran kamu, ucap Dara. Iya beneran, emangnya kamu gak ngedenger apa? Rencana awal dimulai. Kok kamu diem aja Dar? Makasih ya infonya, ucapnya langsung berlalu pergi. Mereka mengerti bingung, apa katanya info. Gus Rian, Aulia, Abah Haris dan Umi Halimah sekarang mereka tengah berkumpul di ruang keluarga setelah salat Isya.
Kamu gak diapa-apain kan sama Ang Umi, ucap Umi Halimah dengan melirik Gus Rian. Ko Rian si Umi, ya siapa lagi suami Aulia siapa? Rian. Nah maka dari itu Umi tanya kalau Aulia diapa-apain gak sama suaminya. Ya enggak, Umi tanya sama putri Umi bukan sama kamu. Ya kan sama Ac Umi. Gak, Aulia langsung tersenyum, enggak kok Umi gak diapa-apain. Alhamdulillah kalau begitu. Dert. Handphone Aulia berbunyi. Aulia pun langsung mengambil handphonenya di saku gamis. Maaf Umi, Aulia angkat telepon dulu sebentar. Iya sayang, memangnya kalau boleh tahu siapa? Tanya Umi Halimah. Bunda, Umi. Ya udah di sini Ac, Umi juga pengen denger suara bunda kamu, boleh kan? Umi, tahu Ac penting. Gak apa-apa bah. Iya Umi. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam, kamu di mana sih Aul, kok gak ada di rumah? Aulia lagi di Bandung Bun, memangnya bunda ada di rumah? Kok gak ngabarin bunda sih? Iya bunda ada di rumah kamu. Maaf Bun, Aulia udah hubungin bunda tapi handphonenya gak aktif. Kamu tega banget sama bunda, udahlah bunda ngambek. Loh jangan ngambek dong Bun. Ya udah bunda gak ngambek kalau kamu bikinin bunda cucu. Hah, ucap Aulia sambil melirik mereka. Ya udah kalau gak mau bunda tetap ngambek. Assalamualaikum. Tut. Loh Bun, waalaikumsalam. Umi juga ngambek deh kalau kamu gak bikinin cucu buat Umi. Umi Halimah tahu pasti mereka berdua belum melakukan itu karena Gus Rian pernah bicara jika dia mau menikah dengan Aulia, tapi Gus Rian belum bisa melakukan itu jika belum mencintai Aulia. Ya kan bah, lanjutnya dengan melirik Ab Haris. Kok Umi ikut-ikut bunda? Ya biarin pokoknya Umi ngambek ya kan bah, Ab juga ngambek. Ab Haris hanya diam dan menatap sang istri. Umi Halimah menghela nafasnya dan mentap Ab Haris dengan tatapan yang sulit diartikan. Iya Ab ikutan ngambek kok. Ab bukan begitu udah deh ayo, ucap Umi Halimah sambil menarik tangan Ab Haris. Pokoknya Umi ngambek, lanjutnya. Gus Rian melirik Aulia, kamu gak perlu pikirkan itu, nanti kita buat cucu untuk Umi dan keluarga. Hah memangnya Mas udah mencintai Aulia? Tanya Aulia karena dulu Gus Rian pernah bicara jika dia tidak akan menyentuh Aulia jika belum mencintai dirinya. Gus Rian terkekeh, belum Zaujati, saya hanya bercanda, mungkin untuk sekarang belum, tapi saya akan berusaha untuk mencintai kamu, tapi kamu tenang aja saya itu sayang sama kamu. Antara bingung kecewa dan salting bingung dengan ucapan Gus Rian yang memanggilnya dengan sebutan Zaujati, kecewa karena Gus Rian belum bisa mencintainya, entah mengapa hati Aulia sangat kecewa, salting karena Gus Rian menyayanginya. Daun Zati, tanya Aulia. Gus Rian tertawa kecil, bukan daun Zati sayang Zaujati. Oh dulu pernah dengar sebutan Zaujati tapi gak tahu artinya, emang artinya apa? Istriku. Oh Aulia juga pernah dengar kalau suamiku itu serujikan. Sudah berapa kali Gus Rian dibuat ketawa oleh Aulia, Zauji bukan zeruji memangnya penjara. Aulia cemberut karena Gus Rian menertawakannya, ya udah sih hanya salah sama RH. Ya udah jangan cemberut gitu, udah mukanya kayak ang kecil cemberut kan tambah kayak ang kecil. Mas Rian ucapnya sambil memukul tangganya. Hahaha maaf. Tanpa mereka sadari jika dari tadi Umi Halimah dan Abah Haris melihat adegan seperti itu di balik tembok. Bahga mau bucin sama Umi kayak mereka. Kapan-kapan, ucap Ab Haris meninggalkan Umi Halimah. Dasar, ga suami gaang sama Ac cueknya, awas Ac. Mas Aulia mau izin ke asrama ya, mau ketemu temen-temen Aulia. Jangan sore-sore pulangnya. Iya Zauji, ucap Aulia terkekeh geli dengan ucapannya barusan. Gus Rian mendengar itu terkejut dengan ucapan Aulia. Jangan bengong, Assalamualaikum, ucapnya mengulurkan tangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aulia tengah berjalan ke asrama dan Dara melihat Aulia. Rere Nana itu ada Aulia. Terus, Dara menghela napasnya sangat susah untuk mengkode kedua temannya ini.
Sini, ucap Dara membisikkan sesuatu ke telinga mereka. Kamu serius? Ya iyalah udah sono. Gak mau ah. Lo gak mau ikutin perintah gue. Tapi kan, membatah cepetan. Iya. Mereka berjalan mendekati Aulia. Aulia. Apa sih lo ngagetin Aj? Kamu harus bantu kita. Ngapain gue bantu lo? Ih kita serius ada hal penting. Apa sih? Di gudang ada yang pingsan. Terus lo bicara sama gue maksudnya apa? Kita butuh bantuan kamu. Kenapa harus sama gue sih minta bantuan Aj sono sama penjaga keamanan di sini? Tadinya kita mau bilang sama penjaga keamanan tapi kan ruangannya jauh jadi kita minta bantuan Aj sama kamu. Ayo Aulia, lanjutnya dengan menarik tangan Aulia. Iya gak usah tarik-tarik bisa gak sih? Mereka berjalan ke arah gudang yang terletak sedikit jauh, dan santriwan maupun santriwati jarang melewati arah gudang. Kenapa ada yang pingsan di gudang sih aneh banget? Santriwan maupun santriwati kan gak pernah ke arah gudang. Ya gak taulah. Jangan-jangan kalian ngerjain gue ya. Enggak ngapain kita ngerjain kamu. Sesampainya di gudang mereka langsung membuka pintu gudang. Di mana si orang gak ada siapa-siapa. Itu loh di sono, kamu ke depan dikit. Ya ayolah kalian juga. Kita nungguin di sini. Penakut lo, ucapnya sambil berjalan. Brak. Mereka berdua mengunci pintu gudang dengan kunci yang mereka punya. Woi sialah lo buka bangsat, ucapnya dengan menggedor-gedor pintu. Ark sialan gue dikerjain, gimana gue bisa keluar dari sini? Halo, ucap seseorang dari belakang. Dara, ia masih kenal juga ternyata, ucap Dara mulai mendekat dengan pisau di tangannya. Mau apa lo? Enggak ngapa-ngapain kok. Hanya buat main-main aja. Maksud lo apa sih? Panik Aulia tapi dia masih menunjukkan wajah tenangnya. Jangan panik gitu dong Bebs, gue kan cuma mau main aja sama lo, ucap Dara sambil tersenyum miring. Jangan macem-macem ya lo. Enggak macem-macem kok hanya satu macam aja boleh kan? Ucapnya masih tersenyum miring. Perlahan tapi pasti Dara terus saja mendekati Aulia sampai ke ujung tembok. Lo mau apa sih sebenarnya? Gimana ya jelasinnya, ucap Dara sambil mengangkat pisau itu. Gue gak suka ya liat lo bahagia dengan Gus Rian. Gara-gara lo gue gak bisa memiliki Gus Rian. Kenapa lo salahin gue? Kita itu dijodohkan lagian jika Gus Rian gak dijodohkan dengan gue apa mungkin dia mau sama lo? Keterlaluan lo, Brak. Dara melempar kursi kayu yang berada di sana sampai hancur membuat Aulia memejamkan matanya. Berani lo sama gue karena lo sok cantik dan kecentilan makanya Gus Rian mau sama lo bego, ucap Dara mengulurkan pisaunya ke pipi Aulia. Sret, setau. Darah mengalir dari pipi Aulia karena goresannya terlalu dalam. Lebih baik lo mati brengsek. Sret, kali ini bukan di pipi tapi di tangannya. Dara lo itu santriwati tapi kelakuan lo gak mencerminkan seorang santriwati, ucap Aulia dengan suara lemas karena darah yang di pipi dan tangannya terus saja mengalir. Gue gak peduli brengsek gue mau lo itu mati Aulia. Mati, ucap Dara langsung mendorong Aulia. Ingat ya lo mati gue bakal rayakan 7 hari 7 malam. Selamat jalan Aulia. Gue harap gak ada yang menemukan lo di sini dan lo akan menjadi mayat, ucap Dara sambil tersenyum miring. Dan dia langsung keluar dengan kunci cadangan yang dia bawa dan mengunci pintu gudang. Astagfirullahalazim ya Allah, Mas Rian tolong Aulia, rintihnya terakhir kali dan ia langsung memejamkan matanya. Usai kajian Gus Rian mencari Aulia karena dari tadi Gus Rian tidak melihat keberadaan Aulia. Ya Allah Aulia kamu di mana sih di dalam gak ada terus saya harus cari kamu kemana, panik Gus Rian. Ya Allah kenapa perasaan hamba seperti ini ada apa ini? Tidak astagfirullahalazim apa masih di asrama tapi tadi Aulia tidak bersama teman-temannya. Itu teman-teman Aulia, ucap Gus Rian ketika melihat Mbak Anggun Lisa dan Rina. Anggun, panggil Gus Rian. Mereka bertiga menoleh dan langsung mendekati Gus Rian.
Assalamualaikum, salam mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Aulia ada di asrama? Enggak ada Gus, kita aja ketemu Ning Aulia dari pagi. Astagfirullahalazim, Aulia kamu di mana sih? Gumam Gus Rian tapi mereka mendengarnya. Afwan Gus, memang tadinya Ning Aulia mau kemana? Ke asrama. Tapi kita gak lihat Ning Aulia Gus. Gak apa-apa, terima kasih, kalian bisa kembali. 6 Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aulia kamu di mana? Jangan buat saya khawatir seperti ini. Ab Haris yang keluar dari masjid melihat Gus Rian yang sangat frustasi. Assalamualaikum, salam Ab Haris. Waalaikumsalam Bah, ucapnya sambil mencium tangan Ab Haris. Kamu kenapa Mas? Aulia gak ada Bah. Astagfirullahalazim, maksud kamu apa Mas? Dari tadi Rian nyariin Aulia di sekitar pesantren tapi tidak ada Bah. Tadi pagi Aulia izin sama Rian ke asrama, dan tadi Rian tanya sama teman-teman Aulia tapi katanya Aulia gak ke asrama. Astagfirullahalazim, kita cari istrimu tidak hanya kita berdua tapi semua santri. Dara, panggil Rere. Apa sih? Gawat dar gawat, panik Rere. Gawat apaan sih? Seluruh santri sedang mencari keberadaan Aulia. Hah lo serius? Kenapa harus semua sih? Kalau gini kan bakal cepet ketemu sial. Nyawa kamu terancam Dara, bukan hanya kamu tapi kita kebawa-bawa kalau Aulia cerita semuanya bagaimana. Enggak, Aulia gak akan hidup, dia mati. Semua santriwan maupun santriwati berpencar-pencari keberadaan Aulia di area pesantren dan di luar pesantren. Salah seorang santriwan mencari di area gudang dan dia mendengar suara. Tolong, apa ada orang? Tolong. Astagfirullahalazim, di dalam ada orang, ucapnya mendekati pintu gudang. Tolong. Ning Aulia, Ning bertahan, ucapnya mendorong pintu gudang. Brak. Ning Aulia, astagfirullahalazim, ucap santriwan melihat Aulia yang terbaring memejamkan matanya dengan darah yang mengalir. Santriwan itu pun langsung berlari memanggil semua orang termasuk kekeluargaan dalam. Gus Rian. Gus Rian, Ab Haris maupun Umi Halimah menoleh, ada apa Saka? Gus itu, ucapnya dengan suara naik turun. Ada apa Saka? Itu Gus, Ning Aulia. Ada apa dengan Aulia? Ning Aulia ada di gudang dengan darah yang mengalir di pipi dan di tangannya. Astagfirullahalazim, ucap mereka bertiga. Putri Umi, ya Allah, ucap Umi Halimah dan tanpa sadar air matanya menetes. Kita ke sana. Umi hubungi ayah sama bunda, ucap Gus Rian. Gus Rian dengan Saka bergegas ke gudang dengan langkah yang lebar. Aulia, ucap Gus Rian ketika berada di hadapan Aulia. Aulia, kenapa kamu seperti ini? Ucapnya sambil mengambil sorbannya dan menutupi luka yang berada di pipinya dan menyobek bajunya untuk menutupi luka di tangannya. Gus Rian langsung menggendongnya. Di dalam gendongan Gus Rian, Aulia membuka matanya perlahan. Mas Rian, panggil Aulia dengan suara yang sangat pelan. Sayang, bertahan ya, kamu harus bertahan. Kamu kenapa seperti ini? Ucap Gus Rian sambil mencium keningnya. Dara, lirihnya memejamkan matanya lagi. Dara. Sekarang Gus Rian, Ab Haris dan Umi Halimah berada di depan IGD tengah menunggu dokter yang memeriksa keadaan Aulia. Dan 30 menit dokter belum keluar membuat Gus Rian panik. Assalamualaikum, salam Ayah Herman dan Bunda Saskia. Setelah Umi Halimah menghubungi orang tua Aulia, mereka langsung ke Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang terjadi, kenapa Aulia jadi seperti ini? Tanya Bunda Saskia. Maafin Rian ya Bun, Rian gak bisa jagain putri ayah dan bunda. Bukan salah kamu nak, mungkin ini sudah takdir, tapi bunda hanya ingin tahu kenapa Aulia bisa seperti ini. Kita gak tahu kronologinya tapi setelah ini kita akan mencari tahu, ucap Ab Haris. Keluarga pasien. Saya suaminya dok. Saya harus menyampaikan ini Pak Bu, pasien mengalami koma. Dek, koma? Tanya Ayah Herman. Iya Pak, Bapak sama Ibu yang sabar ya.
Bapak dan Ibu berdoa saja semoga pasien bisa melewati masa kritisnya. Kalau begitu saya permisi. Astagfirullahalazim. Sebenarnya tadi sebelum kesini Aulia terbangun lalu Rian tanya sebenarnya ada apa lalu Aulia bilang jika darah. Rian gak tahu apa maksud perkataan Aulia itu. Darah maksudnya apa? Apa mungkin yang diucap Aulia itu jika darah itu yang melukai Aulia? Tuduh Bunda Saskia. Bunda gak boleh berprasangka buruk, ucap Ai Herman. Untuk sekarang tidak usah pikirkan itu dulu lebih baik. Pikirkan Aulia yang tengah berjuang melewati masa kritisnya, ucap Ab Haris. Darah ini gimana aku gak mau dibawa-bawa ke masalah kamu, ucap Rere. Lo juga ikut-ikut gue buat mencelakakan Aulia. Tapi aku gak ikut-ikutan mencelakakan Aulia, kita itu kan hanya menutupi pintu gudang. Sama Aj bego. Bener kita mendingan jujur Aj biar gak dihukum terlalu berat, ucap Nana. Lo bilang sama Aj lo nyari mati. Tapi kan lebih baik kita jujur daripada diselimuti rasa bersalah. Aku emang gak suka sama Aulia tapi gak dengan cara ini. Kalau lo mau bilang Aj tapi jangan bawa-bawa gue paham lo. Tapi kan kamu yang diem lo Aj. Tanpa mereka sadari ada Ustadz Yusuf yang merekam pembicaraan mereka. Keterlaluan mereka, ucap Ustadz Yusuf. Sekarang Gus Rian berada di ruang ICU tengah menemani Aulia yang terbaring dengan mata yang terpejam. Cepet bangun sayang jangan seperti ini, ucapnya mencium tangan Aulia. Gus Rian mengambil tasbih kecil yang berada di saku bajunya dan langsung berzikir. Ab Haris Umi Halimah dan kedua orang tua Aulia menunggu giliran menjaga Aulia karena tidak boleh banyak orang yang masuk jadi mereka menunggu di depan ruangan. Assalamualaikum, salam Ustadz Yusuf ketika berada di depan mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Ustadz? Tanya Ab Haris. Maaf Pak Kiai saya ke rumah sakit ingin berbicara kepada semuanya termasuk Gus Rian. Perihal tentang Ning Aulia. Aulia, tanya Ayah Herman. Sebentar ya Ustadz Rian masih di dalam. Iya Pak Kiai tidak apa-apa. 10 menit Ustadz Yusuf menunggu Gus Rian dan akhirnya Gus Rian keluar. Ustadz Yusuf, Gus Rian, ucap Ustadz Yusuf langsung berdiri dari duduknya. Begini Gus saya mau bicara perihal Ning Aulia. Ada apa? Ustadz Yusuf mengambil handphone yang berada di saku bajunya. Ini Gus saya mendengar jika Dara dan kedua temannya yang sudah mencelakakan Ning Aulia, dan di sini ada bukti pembicaraan mereka. Gus Rian mengambil handphone milik Ustadz Yusuf dan memutar videonya dan benar saja Dara dan kedua temannya yang sudah mencelakakan Aulia. Gus Rian menarik nafasnya dalam-dalam untuk menahan emosinya, keterlaluan mereka. Bah kita balik ke pesantren sekarang. Ayah boleh ikut? Boleh ya, Umi Bunda Rian minta tolong jagain Aulia. Iya. Mas tahan emosi kamu jangan sampai buat yang tidak-tidak, peringatan Umi Halimah. 6 Umi, kalau begitu kita pamit assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dewi tolong Mbak Dewi panggil Dara dan kedua temannya, ucap Gus Rian kepada penjaga keamanan santriwati. 6 Gus kalau begitu saya permisi assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Yusuf menepuk pundak Gus Rian, tahan emosi. Insya Allah. Assalamualaikum, salam Dewi ketika berada di kamar mereka. Waalaikumsalam, ucap semua santri yang berada di sana. Dara dan kalian berdua dipanggil Gus Rian disuruh menghadap beliau. Mau ngapain ya Mbah? Saya gak tahu lebih baik kamu langsung ke sana saja. Ya udah Mbak assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka beriringan jalan menuju ruangan Gus Rian. Gus Rian mau ngapain ya panggil kita apa Gus Rian sudah tahu jika kita yang mencelakakan Aulia, ucap Rere. Heh Gus Rian tahu dari mana hah? Lagian kan kita dengar Aulia itu koma dan memungkinkan Aulia itu gak akan selamat dia akan mati ingat mati. Ya bisa Aj tahu kan? Tahu dari mana sih gak jelas banget. Apa mungkin Gus Rian mau ngelamar gue ya, lanjutnya. Lah pikiran kamu terlalu jauh Dara.
Apa sih ya, mungkin aja kan Aulia itu mungkin mau punya pasangan hidup lagi kan dan mau berpaling. Dan balik lagi ke yang awal mungkin. Lihat aja gue bakal dilamar secepatnya. Rada gila niang, batin Nana. Tanpa sadar mereka sudah sampai di depan ruangan Gus Rian. Tok tok tok, masuk. Assalamualaikum, salam mereka bertiga. Ternyata tidak hanya Gus Rian yang berada di sana melainkan ada beberapa ustadz-ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan bener feeling gue mau dilamar Gus Rian, buktinya banyak para saksi di sini ahai. Ternyata gak ada Aulia itu hidup ben jadi lebih berwarna, batin Dara bersorak. Gus Rian mendekati Dara, ralat mendekati mereka bertiga membuat Dara semakin bersorak di dalam hatinya. Aduh, Gus Rian menghampiri gue lagi, gak sabar bilang iya mas mau, haha. Gus Rian mengambil sesuatu di dalam saku bajunya. Aduh bener kan mau ngelamar gue, mau ngasih gue cincin, mamak anakmu mau dilamar, mamak bakal jadi mertua. Coba kalian jelaskan maksud dari video tersebut, ucap Gus Rian dengan tegas. Mereka bertiga membelahkan matanya, siapa yang merekam percakapan ini sial? Maksud kalian mencelakakan Aulia itu apa? Aulia mempunyai kesalahan terhadap kalian. Kalian berpikir jika kalian berbuat jahat pada Aulia masalah kalian akan selesai. Tidak seharusnya kalian berbuat seperti ini, kalian adalah seorang pelajar, seorang santriwati, tidak pantas berbuat seperti ini. Apa kami di sini mengajari itu kepada kalian? Apa kurang pengetahuan agama yang kami berikan terhadap kalian? Apa semua itu kurang? Ucap Gus Rian masih dengan nada tegas membuat mereka tidak bisa berkata apapun. Jika Aulia mempunyai kesalahan, kalian bisa bicara baik-baik pada Aulia, sekalian kalian bicara kepada saya. Tidak seharusnya kalian berbuat seperti ini, karena kamu sudah berbuat seperti ini saya katakan kalian akan say. Enggak, saya gak mau dihukum karena ini juga bukan kesalahannya saya, ini juga kesalahan Aulia yang membuat saya wajib melakukan ini, ucap Dara. Ini bukan wajib Dara, ini semua haram, kamu sudah berniat mencelakakan Aulia. Ingat ya, saya benci sama Aulia, cepat atau lambat Aulia akan mati Rian, ucapnya langsung berlari dari sana. Beberapa ustadz-ustazah mengejar Dara. Enggak, gue gak mau dihukum, pokoknya gak ada yang bisa menghukum Dara Adrelina, ucapnya sambil berlari. Mang Mamat, cepat buka gerbangnya, cepat Mang. Gak bisa Neng, ini sudah peraturan di pesantren. Banyak bacot lo, ucapnya langsung berlari dan memanjat gerbang. Neng, astagfirullahalazim, nanti jatuh turun Neng. Alah bacot lo, bro, gue harus kabur dari sini, ucapnya terus berlari. Gue gak peduli sama mereka berdua, mau dirajam ke mau diasingkan ke bodo amat, yang penting gue selamat. Dara melihat gubuk yang berada di sana dan Dara pun langsung ke gubuk tersebut untuk bersembunyi. Mendingan gue sembunyi dulu di sini daripada lari-lari gak jelas. Gus Rian langsung menyusul beberapa ustadz-ustazah yang mengejar Dara. Assalamualaikum, salam Gus Rian. Waalaikumsalam Gus. Maaf Gus, kita kehilangan jejak Dara. Ya sudah, sementara ini kita bebaskan Dara terlebih dahulu. Mereka semua menganggukkan kepalanya. Gue belum puas menghancurkan Aulia, gue harus membuat rencana lagi. Apa perlu gue ubah muka gue supaya gue bisa mendekati keluarga Aulia dan gue juga bisa menghancurkan Aulia perlahan-lahan. Yah, ide yang sangat bagus, ucapnya tersenyum miring. Sekarang gue harus ke rumah sakit. Ingat Aulia ini bukan akhir tapi awal dari kehancuran lo. Bersambung.